Ya ini perlu diketahui oleh teman-teman semua, siapapun Anda ya, mengapa waktu kasasi itu kok lama? Ya karena perkara-perkara yang kaitannya dengan banding kasasi ini, teman-teman, muaranya hanya ke satu tempat. Ya, sebelum tahun baru kan kita sudah coba ngecek ya Mister Ji ya. Tanggal 24 itu statusnya masih belum berubah kan, bahwa masih pihaknya terdakwa yang mengajukan kasasi kan. Jadi mungkin belum di up dimasukkan ke web gitu loh Mister Ji. Oh. Jadi tadi sebelum ini saya coba ngecek, ternyata wah sudah jadi pemohon termohon jaksanya. Berarti dia juga udah ngajukan kasasi tanggal 24. Gitu. Jadi kalau kapan keluarnya putusan kasasi ini jangan ditungguin Mister Ci. Agak lama ini. Soalnya masih tenggang waktunya pengajuan memori kasasi dari jaksa kan, ini tanggal 6 dia terakhir majukan memori kasasi. Coba dong dijelaskan berkaitan dengan proses kasasinya, waktunya berapa lama, sidangnya berapa lama, kemudian bagaimana dengan perkara yang menarik perhatian publik. Silakan Bu Joki. Iya, apa tuh? Ini kan jaksa juga sudah mengajukan kasasi. Kemudian ada tenggang waktu 14 hari ya. 14 hari untuk mengajukan memori kasasinya. Kalau dari pihaknya terdakwa sudah mengajukan tanggal 15 dia mengajukan kasasi. Tanggal 15 itu juga dia tanggal 19-nya dia sudah masukkan memori kasasi. Nah, kalau jaksa itu masukkan tanggal 24, naik kasasi tanggal 24, jadi masih dalam tenggang waktu mengajukan memori kasasi. Nah, kemudian nanti ada lagi waktu menunggu apakah ada yang mengajukan kontra memori kasasi. Nah, setelah itu berkas baru dikirimkan Mister Z. Artinya sekarang ini kan belum dikirimkan berkas itu ke mahkamah. Ya, masih dalam proses tenggang waktu kasasi semua ini. Jadi 250 hari pemeriksaan di kasasi itu apa terhitung mulai berkas diterima oleh Mahkamah Agung Mister Z. Bukan sejak pernyataan kasasi, tapi sejak berkas diterima oleh Mahkamah Agung. Sampai saat ini belum diterima ya? Ya belum dikirim Mister Jong, masih di PN. Berarti Kan belum masih menunggu. Iya kan masih menunggu kontra daripada jaksa. Iya. Jadi belum dihitung waktunya ya? Belum dihitung 250 harinya. Kalau di perdata biasanya lama juga. Saya kemarin ngajukan kasih perdata setahun lebih baru keluar putusannya Mister J di MA. Ya. Tapi ini kan kalau pidana ini kan berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan perhitungan masa penahanan ya. Jadi biasanya lebih ketat dia masa pemeriksaannya, karena berhubungan dengan masa penahanan terdakwa itu kan 50 plus 60 hari kan, 110 hari total masa penahanan Mahkamah Agung. Jadi mungkin ya agak lebih cepat lah, udah pasti itu karena ini berkaitan dengan masa penahanan. Jadi nggak totali 250 hari itu, apalagi perkara viral seperti ini, ya kan? Nah, jadi mungkin dia akan lebih cepat. Tapi perhitungan itu belum dimulai, Mister J. Mulai ya? Belum. Oke. Kenapa sih kok begitu lama ya Bu waktunya ya? Apa mungkin ada secara ini kan kalau MA kan hanya satu, kalau PN kan begitu banyak di Indonesia ini ya Bu. Oh iya, betul Mister J. Semua perkara kasasi itu diperiksa oleh Mahkamah Agung. Jadi perkara yang dipegang Mahkamah Agung itu dari seluruh pengadilan negeri di Indonesia, dari seluruh
pengadilan negeri se-Indonesia ini. Begitu, makanya itu proses ininya memang agak lama dia. Saya yang sesama Jakarta aja, kita ngajukan sesama Jakarta yang perdata ya. Nah itu Ya, aja, ya itu saya nunggu 1,5 tahun. Nunggunya pun kebat-kebit. Apa nih putusannya kan? iya, iya. Untung dikabulkan kemarin ini permohonan saya. Nah, Itu. oke. Ya ini perlu diketahui oleh teman-teman semua, siapapun Anda ya, mengapa waktu kasasi itu kok lama? Ya karena perkara-perkara yang kaitannya dengan banding kasasi ini, teman-teman, muaranya hanya ke satu tempat dari berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Kalau dia dipercepat ya nggak bisa karena perkaranya itu numpuk di satu tempat yaitu di Mahkamah Agung. Tuh numpuk parahnya. Numpuk. Yang perkara di pengadilan saja numpuk, bagaimana kalau keberatan semua, banding semua, kasasi semua, sampai pada akhirnya di Mahkamah Agung. Akhirnya numpuk jadi satu di Mahkamah Agung, sehingga memakan waktu yang begitu lama, gitu ya teman-teman ya. Bukan karena dilama-lamain, bukan, karena memang begitulah. Meskipun itu dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dekat dengan kantor Mahkamah Agung, ya karena gilirannya juga dia lambat, apalagi sekarang ini belum didaftarkan di Mahkamah Agung, maka bisa jadi nanti putusannya sebelum puasa atau setelah Lebaran, begitu ya Bu Joki? Bisa mungkin bisa setelah Lebaran kan tadi perhitungan penasihat penahanan kasasi 110 hari kan 50 plus 60 kan. Iya. Tapi bisa jadi dipercepat ya Bu Joki? Oh bisa karena seperti banding kemarin ya kan. Dia akan lebih cepat ya, nggak ada sebulan ya Mister Z, 3 mingguan. Oh. Tapi ini kan karena berkas belum dikirim, karena dia harus menunggu 14 plus 14. Tapi yakinlah. Jadi kalau saya begini, kira-kira ini meskipun berkas belum dikirim, berkas bandingnya belum dikirim, tapi kalau perkara ini kan sudah menjadi perhatian publik ya. Artinya pihak-pihak dari Mahkamah Agung juga menilai perkara ini ya Bu ya. Oh iyalah, jelas Mister C. Kali mungkin sudah ditunggu ini tuh perkaranya di sana. Mister Z, boleh aku nanya? Boleh Bu Dokter, silakan. Just call me sweetie. Jadi gini, Just call me-an Bu Dokter. Juli ngedengernya dokter biasa aja kali dokter. aku udah nggak pakai embel-embel masih gitu juga. Jadi gini, yang aku mau tanyakan 2 poin. Mr. Z, yang pertama adalah tadi aku di bawah kan dengar ya Mr. Z bilang ini jaksanya ikut ikut kasasi nih gitu ya. Yang mau aku tanya adalah kalau jaksanya ikut kasasi itu maknanya apa, artinya apa, dan dampak konsekuensi buat NM apa? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, kalau teknis, kita kan orang awam ya, nggak ngerti nih, prosedur teknisnya dari banding lanjut ke PK itu seperti apa? Itu sih yang mau aku tanyain. Oke Bu Joki, silakan Bu Joki. Langsung dampaknya apa sih kasasi dari jaksa? Dampaknya ya sama seperti banding kemarin, sama-sama mempertahankan dalilnya masing-masing. Kalau dia tidak mengajukan kasasi juga, berarti kan dia hanya memasukkan kontra, membantah dalil-dalilnya melalui kontra. Tetapi kalau dia mengajukan kasasi juga, berarti dia mempunyai kepentingan untuk mempertahankan tuntutannya. Bahwa kan ada ya, walaupun dia merasa sudah memenuhi kedua pasal tuntutannya, yang pasal 27B
ayat 2 dan TPPU, tetapi sepertinya dia merasa bahwa vonisnya, lama tahanannya tidak sesuai dengan tuntutannya, karena tuntutan jaksa di PN itu adalah 11 tahun. Ya. Dia mungkin jaksa menganggap